Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @grisela. Dan untuk cerita yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Danau Kematian. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan kunjungi saja link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Danau Kematian. Siapapun yang melewati danau ini akan kehilangan nyawanya. Konon, siapapun yang melintasi danau tersebut tidak akan bisa kembali karena mereka ditarik oleh sosok hantu bawah air yang bernama Keko. Beberapa rumor mengatakan bahwa sosok itu kerap kali menjelma anak kecil, bahkan bayi. Lalu mereka akan menyerupai tikar pandan yang akan menggulung siapapun di dekatnya hingga mati ditenggelamkan. Aku pernah menjumpai seorang kakek yang setiap hari memancing di dekat danau tersebut. Ia selalu pulang dengan ikan-ikan yang besar. Ia pun selalu mengatakan bahwa semua itu hanyalah mitos. Buktinya, ia selalu pulang dengan selamat. Satu hari setelahnya, beliau tiba-tiba ditemukan mengambang di tengah-tengah danau tersebut dengan tali pancingan yang terikat di seluruh wajahnya. Namun tidak ada satupun warga desa yang berani untuk mengambil jasadnya. Dan akhirnya jasad tersebut dibiarkan mengambang sampai akhirnya hilang dengan sendirinya. Farhan. Ibu menggedor-gedor pintu kamar Farhan pada jam 6 pagi. Farhan, astagfirullah Farhan. Ia menggedornya lagi. Aduh. Farhan membukakan pintunya dengan perlahan. Kenapa sih Bu pagi-pagi? Astagfirullah Farhan, di depan rumah kita kenapa banyak orang? Ucap sang ibu panik. Emangnya kenapa kalau banyak orang? Tanya Farhan kebingungan. Tapi ada Pak Ijen sama Mbak Ina Farhan. Mereka kan sudah nggak ada. Mendengar itu, Farhan terdiam. Ia pun langsung teringat dengan wajah Pak Ijen yang terlilit oleh tali pancingan kemarin pagi. Dan kematian Mbak Ina berbulan-bulan yang lalu. Masa sih? Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu. Astagfirullah, Farhan, itu Pak Ijen. Hai, nama saya Farhan. Dan hari ini saya mau cerita pengalaman saya yang hampir menjadi salah satu korban danau kematian di desa saya. Jadi sebenarnya danau ini memang udah dibilang angker dari tahun 90-an. Walaupun begitu, ikan-ikan di sini itu gede-gede banget dan danaunya benar-benar bersih. Sampai kadang kalau lagi cerah banget, ikan-ikannya bisa kelihatan dari atas. Dan waktu itu, ada salah satu sepupu saya yang berasal dari Jakarta. Kebetulan mampir ke rumah saya untuk menginap beberapa hari. Terus ternyata dia sempat ngelihat danau itu dan tertarik buat mancing di sana. Kenapa dia bisa lihat? Ya karena danau itu berada beberapa meter di belakang rumah saya. Dan ternyata dia ke sana. Tapi anehnya, enggak kenapa-napa. Sebenarnya saya juga sering sih ke danau itu kalau siang-siang dan enggak kenapa-napa. Tapi tetap aja sih, saya bilang kalau danau itu enggak boleh dilewatin. Lalu menceritakan rumor-rumornya. Dan dia malah bales, ah mitos doang kali, buktinya gua enggak kenapa-napa. Terus disitulah saya mulai percaya bahwa semua itu emang cuma mitos. Dan cuma gara-gara orang-orang yang kesana gak hati-hati. Dan akhirnya pada hari itu saya ngikut dia mancing ke sana. Iya, hati-hati ya nak, ucap ibu yang lalu menutup pintu rumah. Lu ngapain ke masjid bawa pancingan? Tanya Farhan terheran-heran dengan Edi. Edi pun lalu menjawab, nanti gua mancing di sono. Ucapnya sambil menuju ke arah danau tersebut dengan dagu. Farhan yang mendengarnya pun terkejut dan langsung memperingati Edi. Lah, ngapain? Kan udah gue bilangin gak boleh ke situ.
Aduh, udah, itu mah cuma mitos. Edi menjawab enteng. Lu pernah nggak kesana? Lagian, gue kesana nggak kenapa-napa tuh. Iya juga sih, gumam Farhan. Lu mau ikut atau enggak? Ajak Edi. Farhan berpikir sejenak. Iya juga sih, kata Edi. Gue berkali-kali kesana, nggak kenapa-napa juga, pikirnya. Farhan menghela nafas. Ya udah deh, tapi kalau ada apa-apa, pokoknya selalu aja. Iye, ucap Edi. Mereka pun meneruskan perjalanan mereka ke masjid untuk beribadah. Setelah keduanya sholat maghrib, mereka langsung menuju danau tersebut. Edi pun langsung mengeluarkan alat-alat pancingnya dengan semangat dan disertai ember besar untuk menampung ikan. Yuk kita mancing, ucapnya. Perlahan-lahan Farhan duduk di sebuah batu yang berada di pinggir danau. Dengan perasaan ragu, ia mulai mengayunkan pancingnya, lalu menunggu ikan untuk datang. Dan perkataan orang-orang desa tersebut benar. Di dalam danau itu tersimpan banyak ikan-ikan besar yang segar. Dan kurang dari 1 jam, bak tersebut sudah terisi oleh ikan-ikan besar. Edi pun langsung merasa puas dan mengajak Farhan untuk kembali pulang. Udah tuh, si Edi puas banget lah pokoknya. Embernya keisi penuh sama ikan-ikan. Walaupun begitu, kita kesasar pas pulangnya. Padahal danaunya itu berada gak jauh dari rumah saya. Paling 10 menit udah nyampe rumah. Tapi anehnya, waktu itu tuh kita gak nyampe-nyampe. Makin lama itu makin gelap. Kita udah jalan sampai berjam-jam, tapi gak nyampe-nyampe. Sampai akhirnya kita sadar, dari tadi kita itu cuma jalan di sekitar danau itu aja. Jadi kita udah berkali-kali jalan lurus ke arah rumah saya. Cuma kita itu gak nyampe-nyampe. Kayak udah deket, tiba-tiba sampai depan danau. Terus udah deket lagi, tiba-tiba nyampenya depan danau lagi. Dan di situ kita udah panik banget, karena itu udah larut malam banget. Dan makin lama, bayangan rumah saya juga makin hilang, karena makin gelap. Akhirnya kita duduk sebentar. Sampai tiba-tiba, kita ngelihat ada anjing yang jaraknya 2 meteran di dekat kita. Saya inget banget, yang datang itu anjing tetangga saya. Dan anjingnya itu ngegonggong kenceng banget. Ya udah, kita lari aja nyamperin. Dan pas kita lari itu, kaki kita bener-bener berat banget. Untungnya kita bisa sampai nyamperin si anjing itu. Terus kita kaget banget, karena pas kita udah di samping anjing itu, tiba-tiba langitnya itu udah terang kayak subuh. Dan tiba-tiba itu warga-warga langsung nyamperin kita. Padahal saya inget banget, itu pas kita lari, langitnya bener-bener hitam gelap. Dan sama sekali nggak ada orang di dekat kita. Astagfirullah, Edi, itu apa? Kamu ngapain bawa-bawa tulang? Allahu Akbar. Edi melempar ember bekas ia memancing. Semua warga dikejutkan oleh tulang belulang yang Edi bawa. Kamu habis ngapain, Edi? Kita semua nyariin kamu dari kemarin malam, ucap ibu Edi yang matanya sembab sehabis nangis. Lah, emangnya ibu kemana? Aku kok ngedenger ibu. Semuanya nyariin kamu tadi malam sampai umumin di masjid, ucap ibu Edi. Kemana aja kamu? Lah, aku cuma mancing di situ. Ucapan Edi langsung terpotong setelah Farhan menendang kakinya. Lu ngapain kasih tahu bodoh? Bisik Farhan kesal. Apa? Mancing di mana kamu? Ya Allah, ini kenapa ada kepala Pak Ijen? Astagfirullahaladzim, teriak salah satu warga ketakutan. Ternyata di balik kerangka-kerangka yang Edi bawa tersebut terdapat kepala Pak Ijen yang masih terlilit oleh tali pancingan. Edi, jangan bilang kamu ke danau itu, ucap ibunya marah. Bukan gitu sih. Edi mencoba mencari alasan. Kamu juga. Ibu Edi menatap Farhan. Kamu kenapa nggak bilang ke Edi kalau danau itu nggak boleh dimasukin? Bukan gitu tante, itu Edi yang maksa. Farhan tertawa dalam hati. Rasain lo Di, gumamnya. Gua nggak maksa ya, lo juga mau aja ngikut gua. Plak. Tiba-tiba seseorang menyabet kepala Farhan dengan keras. Aduh, Farhan memegang kepalanya kesakitan. Ngapain kamu kesana? Udah tahu di situ bahaya, masih ngelawan kata-kata orang tua kamu.
Sang ibu menjewer telinga Farhan dengan keras sambil menyeretnya kembali ke rumah. Aduh, iya bu, maaf. Farhan memohon ampun. Pagi pun tiba dan sebagai hukuman, selama Edi menginap, ia sama sekali tidak boleh keluar rumah. Begitu pula dengan Farhan. Ia sama sekali tidak boleh keluar dari rumah setelah Edi pulang dari rumahnya. Gara-gara lo nih, gue jadi gak bisa kemana-mana selama 1 tahun. Farhan melempar bantalnya ke arah Edi yang sedang tiduran. Iya maaf. Lagian, lo kira gue nginep di sini berapa minggu? Jelas-jelas 2 hari lagi pulang. Edi melempar bantalnya balik. Aduh, ngapain coba gue di sini sama lo? Udah sana, geser, gue pengen tidur. Farhan mendorong Edi sampai terjatuh dari kasur. Bruk. Aduh, gila lu Han. Edi pun mengambil bantalnya lalu memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Cerita beralih dari sudut pandang Edi. Dan karena saya nggak bisa tidur-tidur, akhirnya saya muter-muter ngelilingin rumah Farhan. Nggak tahu ngapain, saya gabut aja. Dan pas sampai dapur, saya nemuin satu kejanggalan. Jadi dapur Farhan itu berada di paling belakang rumah. Dan jendelanya itu ngadep ke arah belakang, yang berarti ngadep ke danau kematian itu. Terus waktu itu, saya itu ngelihat ada anak kecil berenang-renang di situ. Saya langsung panik dong dan langsung masuk kamar Farhan. Han. Edi mengguncang-guncangkan tubuh Farhan. Han. Farhan yang terbangun dari tidurnya pun langsung melempar bantal ke arah wajah Edi. Apaan? Gue lagi tidur, lu gak lihat? Kesal Farhan yang kembali tidur. Itu di danau ada anak kecil berenang, ucap Edi panik. Farhan yang mendengar itu pun langsung bangun dari kasurnya. Masa sih? Gak usah ngibul deh. Beneran sumpah. Edi dan Farhan pun langsung berlari ke arah dapur untuk melihat keberadaan anak kecil tersebut. Dan ternyata benar yang dikatakan Edi. Namun kali ini ia berada di tengah-tengah danau dan hanya ujung rambutnya yang terlihat. Lah, itu dia ngapain? Tenggelam? Tanya Farhan. Ya iyalah, gila. Ya tapi kan kita gak bisa keluar juga. Udahlah, gak usah ikut Dek, jangan berenang di situ, Dek. Tiba-tiba kepala Edi sudah berada di luar jendela. Ia bersorak-sorak mencoba memanggilnya. Namun anak tersebut malah terus tenggelam sampai akhirnya menghilang dari pandangan. Melihat itu, Farhan pun langsung melompat keluar dari jendela dan berlari ke arah danau tersebut. Ya ampun Edi, woi Edi. Merasa tidak punya pilihan, Farhan pun terpaksa menyusul Edi dan mencoba menariknya kembali ke dalam rumah. Edi. Farhan menarik-narik baju Edi. Lu gak inget kemarin kita kenapa habis ke sana? Udah, mending balik aja, perintah Farhan. Edi menepis. Apa sih lu? Mau dia tenggelam? Ucapnya melawan. Ya enggak. Emang lu gak ada niatan nolong anak kecilnya? Lihat tuh, masih ada gelembung di atas danaunya, ucap Edi. Aduh, lo itu ya? Syukur-syukur kemarin lu selamat bisa balik ke rumah. Farhan mengelas nafas pasrah, lalu melepaskan baju Edi dari cengkramannya dengan perlahan. Ya udah deh, kalau lu kenapa-napa, kali ini gue bener-bener gak ikutan. Gue lebih mentingin nyawa gue sendiri, kata Farhan. Ia pun berbalik dan menjauhi Edi. Ia pikir dengan begitu Edi mulai berpikir 2 kali dan kembali ke dalam rumah. Namun nyatanya tidak. Ia malah terus berlari sampai akhirnya menyelam ke dalam danau tersebut. Walaupun begitu, Farhan tetap melihat dalam kejauhan, mencoba memastikan Farhan pulang dengan selamat. 3 menit berlalu, tidak ada suara ataupun tanda-tanda Edi. Ia pun mulai panik dan mencoba mendekati danau tersebut. Edi, ia mencoba memanggilnya. Perlahan-lahan ia mencondongkan badannya untuk melihat ke dalam air danau tersebut. Astaga, Edi, Farhan terkejut. Saat itu ia melihat Edi di dasar danau yang terlihat seperti sedang mencoba naik ke atas. Aduh, gimana? Farhan pun menarik daun pisang yang sangat panjang dan melemparnya ke dalam danau tersebut. Tidak lama kemudian, Di, pegang, nanti gua tarik, teriak Farhan. Tidak lama kemudian,
Edi menarik daun pisang tersebut dengan sangat kencang. Padahal baru beberapa detik berlalu, namun Farhan langsung melepaskan daun tersebut. Karena tarikan Edi yang terlalu kencang, seakan-akan ada sesuatu yang juga menarik dari dalam. Farhan mendekati danau tersebut sekali lagi, mencoba mengecek apakah Edi masih berada. Di dalam sana. Namun ternyata Edi sudah tidak berada di dalam sana. Dan tiba-tiba saja danau itu menjadi keruh. Farhan yang panik pun langsung kembali ke dalam rumah dan langsung menelpon kedua orang tuanya untuk segera pulang. Dan malam itu Edi dinyatakan meninggal dunia. Jujur sedih banget. Dan saat itu saya benar-benar ngerasa bersalah. Ya emang saya salah sih. Seharusnya saya masuk aja ke dalam buat nolongin. Tapi kan serba salah juga. Kalau saya nolongin, kan saya bisa aja meninggal di hari itu juga. Dan kenapa saya nggak ikut nolongin anak kecil itu? Karena dari awal saya udah ngerasa apa yang Edi lihat itu emang bukan manusia. Karena yang saya lihat cuma rambut yang nutupin seluruh muka ngambang-ngambang. Dan malamnya kita diteror habis-habisan. Malamnya pas ibunya si Edi lagi nyiapin barang buat pulang ke Jakarta, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. "Siapa?" Bu Edi menjawab. Tidak mendengar jawaban, Ibu Edi pun kembali mengemaskan barang-barang dan menaruhnya di ruang tamu. Tok tok tok. Pintunya terketok lagi. Ibu Edi pun mencoba melihat ke arah jendela. "Astagfirullah, Bu Rana, Bu." Ibu Edi tiba-tiba berlari menghampiri Bu Rana, ibu yang sedang berada di dapur. "Kenapa ini?" tanyanya kebingungan atas kepanikan Bu Edi. "Ran, itu di depan, kenapa ada Mbak Ina? Katanya sudah meninggal." Tanyanya bingung. "Lah, Mbak Ina?" Tok 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 tok. Dan sebenarnya sebelum semua itu terjadi, saya emang sempat kebangun tengah malam gak tahu kenapa. Dan entah apa yang ada di pikiran saya tiba-tiba jalan ke arah jendela dan ngelihat ke arah danau. Saya ingat banget, itu saya ngelihat beberapa orang ngelingkerin danau itu. Tapi semua muka mereka itu ketutupan. Ya karena saya takut, jadi saya langsung tutup jendelanya dan balik lagi tidur. Gak lama, tiba-tiba pintu saya kegedor. "Farhan, Farhan!" panggil ibu saya sambil gedor-gedorin pintu. Saya kebangun lah. Jelas-kelas digedor kenceng banget. "Apa sih, Bu?" tanya saya yang keganggu. "Astagfirullah Farhan, itu kenapa ada Mbak Ina sama Pak Ijen di luar?" "Hah?" Ya saya bingung dong. Jelas-jelas keduanya itu sudah gak ada. Saking bingungnya, saya sampai ngira emak saya waktu itu ngibul. Sampai akhirnya saya lihat banyak banget orang di depan rumah saya dari jendela. Astagfirullahaladzim, saya terkejut. Dan ternyata semua yang ada di depan rumah saya itu udah pada gak ada. Saking paniknya kita sampai naruh 3 kursi di depan pintu karena takut didobrak. Dan waktu itu kita langsung buru-buru panggil Pak Ustadz buat datang ke rumah. Dan keesokan harinya Ustadznya datengin saya. Terus beliau bilang, "Apa yang kamu lakukan pas di danau tersebut?" tanya beliau. Ya saya jawab, "Mancing." "Terus udah Ustadz?" Dan tiba-tiba beliau membalas, "Tapi kamu nantang-nantangin." "Hah?" Saya berpikir sejenak. "Enggak kok Ustadz, saya diem aja," balas saya. "Terus kamu ngomongin apa aja deket situ?" Dan akhirnya saya tuh keinget pas mancing. Si Edi bandel sampai bilang gini, "Mana nih si Kekek? Kata lu ada di sini. Mana?" Terus dia tiba-tiba dilempar batu. Dan karena itulah kita sempat kejebak dan diputer-puterin di danau itu. Katanya sih, itu sebenarnya kita udah ketarik ke dunia mereka. Makanya pas kita mau keluar, kaki kita itu berat banget. Soalnya sebenarnya pas kita lari, di belakang itu ada kekeknya narik kita. Ya ampun, gak kebayang deh kalau waktu itu saya nengok belakang. Dan ternyata yang anak kecil berenang-renang itu beneran si Kekek. Gak tahu sih, cuma katanya begitu. Tapi kalau soal yang Edi tenggelam, itu emang udah ajalnya. Semoga aja dari cerita ini gak ada yang bakal ngelanggar aturan-aturan tertentu lagi.
Sekalipun katanya itu cuma mitos, turutin aja. Kalau dilarang, ya nggak usah. Dan nggak usah sok-sokan penasaran nantangin mitosnya. Semoga kejadian ini nggak terjadi lagi. Dan seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di dalam cerita ini dapat menjadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.